Yang lain Siap. sudah ready, sudah siap. Kebetulan pembicara kita Ibu Destriana Nainggolan juga sudah ada di Zoom room kita ini bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber untuk kita yang sesi 2 ini, ya. Nah, kakak-kakak, bapak ibu, guru sekolah minggu, ibu pendeta dan semuanya, narasumber kita ini Ibu Destriana Nainggolan, lahir di Siantar, Sumatera Utara, ya. Pendidikan S1 Bahasa Indonesia, S1 Psikologi, ya. Jadi S1-nya ada 2, Bahasa Indonesia dan Psikologi. Lalu S2 Konseling, ya, sama, ya. Pekerjaan dosen dan konselor, juga sebagai terapis dan praktisi psikologi. Sudah menikah, punya 3 anak. Nama suami Pendeta Gunar Sahari, ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin nanti Ibu Destriana boleh menambahkan aktivitas kegiatan, ya, sebagai selain di rumah sakit dan sebagainya. Selamat sore semua teman-teman dari Indonesia bagian timur. Untuk kita semuanya, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita berperan yang baik dalam mendampingi anak-anak kita, walaupun termasuk juga bagaimana di dalam JPA kita menolong anak-anak itu bisa belajar dengan baik, bertumbuh dengan baik. Maka hari ini saya mau sharing kepada kita. Nanti kita akan tanya jawab. Nah, beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan satu persatu, ya. Oke, yang pertama sekali, Max, silakan ya. Oke, kita mulai dari fenomena dulu. Fenomena dengan apa yang sedang terjadi ini, pandemi COVID ini. Anak-anak kita di rumah sudah berjalan 3 bulan, dia mulai bosan, ya. Jadi saya pikir 1-2 minggu bahkan seterusnya anak mulai bosan di rumah. Lalu orang tua juga stres karena apa? Karena banyaknya tanggung jawab yang ditambahkan. Yang tadinya bekerja sekarang harus menolong anak juga untuk membantu pelajaran-pelajaran di sekolah yang bagi orang tua itu sesuatu yang baru karena sudah lama tidak lagi mempelajari pelajaran-pelajaran itu dan sudah sangat lewat. Sementara anak membutuhkan pendamping yang mengajari dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah melalui di rumah. Lalu yang berikutnya rutinitas, ya, rutinitas di rumah terus akhirnya membuat jenuh. Ini yang sedang terjadi di dalam konteks rumah dan juga anak dan juga orang tua. Nah, sekarang itu fenomenanya. Next, yang kedua, kita untuk mengenal dengan kondisi seperti ini sebenarnya ada positifnya juga. Baik Pak, dilanjutkan. Jadi COVID ini ada manfaatnya. Yang pertama, kita pertama sekali mengenal dulu karakteristik anak-anak kita, ya. Jadi anak kita itu kalau dia usianya di bawah 17 tahun, mereka adalah generasi langgas. Artinya generasi bebas di mana mereka itu punya ciri-ciri satu, kolektif. Artinya mereka punya soliditas yang tinggi dengan ikatan kelompok mereka. Jadi anak-anak kita itu punya komunitas sendiri, ya, peer groupnya. Yang kedua,
berikutnya mereka berconnecting ya secara global di mana saja. Anak-anak kita itu bisa punya teman di Amerika, bisa berteman di Bali, di Nias, di mana saja melalui jalur sosial media atau dunia maya. Next, generasi sekarang luar biasa ya. Mereka bisa berteman di mana saja di seantero dunia. Lalu mereka juga adalah generasi yang confident karena mereka bisa belajar secara otodidak. Mereka bisa buat apa saja karena di sosial media itu banyak YouTube yang mengajari bagaimana masak, bagaimana membuat satu misalnya lampu atau membuat pekerjaan-pekerjaan di sekolah, semuanya ada di media sosial. Jadi mereka adalah generasi yang confident. Berikutnya, nah setelah kita tahu karakteristik anak, maka kita sebagai orang tua kita perlu mendampingi anak-anak kita. Jadi kita harus positifnya seperti saya katakan tadi, kondisi COVID ini satu sisi adalah untuk kesempatan orang tua bisa mengenal anaknya lebih jauh, ya. Jadi dipakai ini momen untuk punya bonding, ya, punya ikatan batin bersama dengan anak. Yang kedua, jadi peran orang tua itu memberikan waktu, mendampingi mereka. Lalu yang kedua itu ada ikatan emosi yang tadinya mereka kurang dekat, tapi sekarang mereka menjadi lebih dekat, bisa mengerti anak, anak bisa mengerti orang tua sehingga tidak terjadi lagi komunikasi. Yang ketiga, peran orang tua. Nah di sini dengan ada waktu bersama anak, ini juga akhirnya orang tua bisa mengenal anaknya. Oh ternyata anak saya introvert, anak saya ekstrovert. Oh anak saya itu ternyata senang dengan sosial. Oh anak saya itu ternyata suka dengan hal-hal yang baru. Atau anak saya itu ternyata suka nyanyi. Atau anak saya itu ternyata suka matematika. Jadi semua bisa kita lihat ketika kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Maka ketiga hal itu penting dilakukan oleh orang tua. Nah berikutnya orang tua dalam berelasi, ya kita perlu jadi begini, waktu kita menikah dengan pasangan kita punya anak, maka orang tua sudah mulai peran yang baru, ya memiliki anak artinya harus siap menjadi contoh kepada anak-anaknya. Berikutnya, nah waktu anak lahir, jadi ketika dua orang menikah, mereka menjadi suami istri, lalu lahir anak. Di sini peran ibu lebih banyak. Karena ibu melahirkan, menyusui dan sebagainya, bahkan ada juga orang ibu yang punya anak plus dengan bekerja di kantor. Nah ini pentingnya pasangan atau suami membantu istri sehingga dia tidak mengalami namanya baby blues, ya. Jadi dia depresi ketika dia punya anak. Berikutnya, ya, oke. Nah yang ketiga itu kurang kelihatan Pak, coba agak diituin ini monitornya, ya. Nah yang ketiga bagaimana perempuan mengalami masa transisi, ya. Jadi satu ada relasi, lalu ada anak, ada transisi. Seperti saya katakan bahwa transisi itu lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Berikutnya Pak. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana sih kualitas relasi orang tua dengan anak. Satu, hubungan dengan kualitas yang baik akan mempengaruhi perkembangan anak yang baik. Artinya begini, kalau orang tua kasih waktu, orang tua bersama dengan anak, bermain bersama anak, ngobrol, itu akan membuat perkembangan emosi anak itu menjadi baik. Termasuk juga selera makannya juga baik, karena anak-anak itu lebih senang makan bersama orang tua daripada makan sendiri. Itu satu contoh. Berikutnya, bicara masih relasi. Yang kedua, kualitas hubungan yang buruk. Nah, sebaliknya kalau orang tua sibuk ngurusin di luar, dia kurang kasih waktunya, maka kemungkinan anaknya akan punya bermasalah. Saya punya banyak pasien-pasien yang orang tua yang terlalu sibuk, itu anak ada yang mengalami depresi, ada anak yang mengalami psikopatologi. Artinya psikopatologi itu dia punya permasalahan secara fisik, ya. Jadi ini harus dibawa ke dokter karena kurang perhatikan, anak kurang makan atau anak makannya nggak teratur, anak
tidak makan. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan tubuhnya, termasuk juga akan mempengaruhi psikologisnya. Yang ketiga, pengaruh perilaku pengasuhan menjadi kunci dalam hubungan anak dan orang tua yang dibangun sejak dini. Artinya 5 tahun pertama anak itu sangat penting, ya. Misalnya saya mau beritahu teorinya Erik Erikson. Erik Erikson katakan umur 0 sampai 1 tahun atau 2 tahun itu penting sekali trust, ya, kepercayaan. Kalau anak itu dipeluk, anak kalau nangis itu dilihat apakah dia popoknya basah atau dia haus. Tapi kalau anak nangis dibiarkan, maka anak itu akan mengalami ketidakpercayaan ketika dia sudah dewasa. Maka dalam tahap pertama itu, dalam teori Erik Erikson, itu namanya trust versus mistrust. Oke, berikutnya yang keempat, pada awal kehidupan anak mengembangkan hubungan emosi yang mendalam dengan orang yang merawatnya. Nah, ini sangat penting kita ketahui. Siapa yang dekat dengan anak, siapa yang banyak dengan anak, itu akan mempengaruhi emosinya, mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi sudut pandangnya, mempengaruhi nilai-nilai yang diberikan oleh orang yang mengasuhnya dia. Jadi penting sekali orang tua yang memberikan waktu di dalam mengurus anak-anaknya. Jadi bukan ada asisten, ya, asisten misalnya pembantu, ya boleh saja ada pembantu, tapi kita harus banyak memberikan waktu kepada anak kita. Berikutnya, Pak. Nah, yang kelima, kualitas hubungan orang tua. Anak merefleksikan dalam kehangatan, adanya hangat, warm itu rasa aman, security, lalu kepercayaan itu seperti saya katakan tadi ada trust, lalu afeksi positif, itu dia punya emosi baik, dan juga ketanggapan itu kepeduliannya dia. Jadi kalau kita punya kualitas yang bagus, maka kelima hal ini itu akan positif dalam diri anak. Jadi 1 itu kehangatan, 2 security, 3 trustnya, 4 positif affect, dan yang kelima adalah ketanggapan, responsiveness. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita punya relasi, nah ini penting juga untuk kita mengetahui sebagai praktisi anak, seperti dalam pelayanan anak kita melihat, ya. Menurut Aldous, psikolog, katakan bahwa untuk melihat kelahirannya, cara mendidik anak-anak itu tidak sama. Ada anak sulung, ya, anak sulung itu dia dilatih untuk merawat, tapi sisi negatifnya dia menjadi bisa juga orang yang bosi, ya, dan juga dia bisa punya kecemasan yang tinggi. Ini tergantung orang tua juga bagaimana mensupport, mendidik ketika anak itu masih kecil. Yang kedua, urutan yang kedua itu adalah melihat karakter anak melalui urutan kelahiran. Yang pertama itu anak sulung, yang kedua, silakan yang kedua, anak kedua, ya. Jadi anak kedua itu cara mendidiknya berbeda dengan anak sulung. Anak kedua biasanya memiliki motivasi yang tinggi, daya saing yang tinggi, tapi dia juga mudah berkecil hati. Yang ketiga, anak bungsu. Nah, anak bungsu itu biasanya ambisius, bergantung pada orang lain, dan punya gaya hidup yang manja. Dan yang terakhir adalah anak tunggal. Nah, anak tunggal itu dia bisa merasa superior, lalu kerjasamanya rendah. Kenapa rendah? Karena dia selalu di rumah diperhatikan, dia tidak ada untuk saling berbagi, jadi kerjasamanya rendah, lalu gaya hidup manja. Atau sebaliknya, dia matang secara sosial, karena dia hanya bertemu dengan orang dewasa, dia tidak melihat ada seusianya dia. Beda dengan anak sulung, anak kedua, dan anak bungsu. Mereka secara sosial lebih baik dibanding anak tunggal. Oke? Nah, sekarang sebagai orang tua, kita perlu mengenal gaya belajar anak kita. Ternyata gaya belajar anak itu dibagi atas 3. Yang pertama, audio. Audio itu anak lebih fokus pada telinga, mendengar, ya. Jadi kalau orang bercerita lebih senang, guru mengajar dia lebih senang, dengarkan musik lebih senang, berdiskusi lebih senang. Kalau membaca lebih senang dengan bersuara. Itu anak audio. Artinya dia bisa mengerti dengan cara audio. Yang berikutnya, anak bisa mengerti pelajaran dengan cara visual. Visual itu ada gambar-gambar, ya, dia bisa lihat,
atau dia suka tulis-tulis, dia suka mencoret-coret. Itu sebabnya ada anak suka membaca kalau ada gambar-gambarnya dalam buku itu. Jadi ini dalam satu teori yang lain bahwa dia memfungsikan otak kiri, otak kanan. Nanti saya jelaskan ya tentang otak kiri, otak kanan. Lalu yang terakhir adalah kinestetik. Anak itu lebih suka dengan langsung melakukan aktivitas ya, aktivitas fisik. Jadi dia bisa sambil belajar, tangannya bergerak, atau lagi belajar dia pegang-pegang pensil, atau dia menggerak-gerakkan kakinya, atau dia juga belajar langsung melakukan ya, misalnya kalau di sekolah itu praktek ya, praktek di laboratorium atau praktek di pantry, dapur saya masak dan sebagainya. Jadi anak-anak itu mengerti pelajaran sesuai dengan tipe anak, apakah audio, apakah visual atau kinestetik. Oke, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana membuat anak-anak kita itu nyaman di rumah dalam suasana COVID? Yang pertama, orang tua harus cerdas. Artinya apa cerdas? Orang tua harus memiliki satu sifat itu sabar, ya. Kalau sabar itu menolong anak untuk tidak jadi kesel sama orang tuanya. Jadi orang tua dengan capeknya tadi kemungkinan mudah emosi itu tinggi, tapi dalam menciptakan suasana nyaman, orang tua perlu cerdas, salah satunya dengan sifat, ya sifat sabarnya. Yang kedua itu supaya anak merasa nyaman dalam suasana COVID ini, kita harus buat suasana rumah itu yang nyaman, ya bersih, udara yang masuk, jendela-jendela yang terbuka supaya udara masuk. Lalu juga ada makanan-makanan di rumah, tapi makanannya harus yang sehat, ya ada buah atau bikin camilan-camilan yang sehat. Dan yang ketiga, ya, nah ini tadi suasana rumahnya bersih, lalu ada makanan-makanan ya. Jadi kalau ada makanan yang sehat, bikin rujak atau sama-sama bikin puding, wah itu rumah yang tadinya membosankan dalam suasana COVID itu menjadi suasana yang menyenangkan. Oke, berikutnya Pak. Nah yang keempat apa? Kreativitas. Dalam suasana COVID ini orang tua perlu mengajak anak untuk melakukan sesuatu, misalnya olahraga bersama, bikin kue, atau bikin prakarya, bikin bunga, atau keluar rumah nanam tumbuh-tumbuhan. Itu membuat anak menjadi tidak jenuh karena suasananya tidak selalu di rumah tapi bisa juga keluar rumah, outdoor. Nah itu perlu kreativitas. Nah ini orang tua perlu memiliki. Yang kelima apa itu? Nah ini cerdasnya dalam arti dia harus bisa mengatur waktu juga. Jadi anak-anak kita yang besok akan kembali lagi belajar, mungkin ada sekolah-sekolah tertentu ya, anak saya juga besok kembali lagi belajar online. Nah bagaimana mengatur waktu, dia bangun, dia mandi, ngerjakan tugas, setelah itu dia boleh makan, boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat dia happy. Nah itu penting, cerdas menggunakan waktu supaya waktu itu tidak monoton yang itu saja. Oke. Nah sekarang dengan apa yang saya jelaskan tadi, maka ini dari hasil penelitian para ahli, ketika orang tua memiliki kedekatan kepada anaknya, maka anak itu akan positif dalam 4 hal. 1, dia punya fisik yang baik, dia punya emosi yang positif, dia punya hubungan sosial yang baik, dan terakhirnya di sekolah dia anak yang berprestasi. Karena ketiga hal itu baik. Jadi fisik itu termasuk juga makanannya, makanan yang baik, suasana hati yang enak, sosial yang bagus, membuat dia menjadi positif sehingga waktu dia belajar dia mudah berkonsentrasi dan dia bisa merekam apa yang diajarkan oleh gurunya. Walaupun itu juga melalui online. Kurang lebih seperti itu yang saya presentasikan, saya share kepada teman-teman semuanya. Oke. Kalau gitu kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak. Nah, buat teman-teman bisa melalui chat atau WA group atau juga langsung klik reaction yang di fasilitas Zoom atau Anda angkat tangan ya. Jadi kalau Anda ingin bertanya langsung, nanti saya akan buka mic-nya
Tetapi kalau Anda ingin bertanya melalui chatting, silahkan ya. Oke, sesi tanya jawab dibuka mulai sekarang. Oke, yang pertama Bu, saya mau bertanya. Sekarang kan kita udah masuk di masa di mana mungkin orang tua di sini juga rata-rata milenial ya, dan anak-anaknya lahir di masa generasi yang sudah banyak berkecimpung dalam sejak kecil pun sudah bersentuhan dengan dunia digital, dan dibahas dari awal bahwa media informasi dan segala macam itu diperoleh oleh anak. Nah, bagaimana cara atau tips-tips dari Bu Destri kepada kami, kepada seluruh pegiat anak yang di sini, baik itu guru atau orang tua atau hamba Tuhan, dalam mendidik anak supaya anak-anak itu tetap memiliki nilai-nilai Kristen yang baik dan bertumbuh menjadi anak yang baik dan tidak terpengaruh dengan dunia yang sekarang ini sedang, ya kita lihat apa saja ya, informasi bisa didengar oleh anak dan dilihat oleh anak melalui media sekarang. Apalagi sekarang itu mereka ada di rumah gitu loh, dengan gampangnya di rumah itu mereka menggunakan handphone dan segala sesuatu mereka bisa lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dibahas mengenai karakteristik anak, ada yang superior, ada yang inferior juga, Bu. Bagaimana cara supaya anak-anak ini, khususnya yang memiliki inferior dalam hidupnya, bisa memiliki kehidupan yang superior, supaya anak ini nanti terarah dan dia terus memiliki daya juang serta kehidupan yang baik ke depan. Tipsnya seperti apa? Terima kasih, Bu. Ya, Pak Lese, terima kasih ya. Ini pertanyaannya bagus. Saya mau jawab yang pertama. Yang pertama itu saya mengacu kepada hasil penelitian. Hasil penelitian itu dikatakan anak kita hanya boleh menggunakan gadget itu ketika di atas usia 5 tahun. Ini kalau bicara tentang kesehatan ya. Sebab kalau di bawah 5 tahun, nanti anak akan matanya bermasalah, maka dia pakai kacamata. Kenapa harus di atas 5 tahun? Karena kornea matanya, pertumbuhan jaringan-jaringan syaraf di mata itu sedang bertumbuh. Sementara gadget ini radiasinya sangat tinggi. Oleh sebab itu, pentingnya orang tua memberikan penjelasan kepada anak supaya anak itu punya pengertian. Tetapi penjelasan kalau anak di bawah 0 sampai mulai 1 sampai 5 tahun, anak itu secara intelektualnya, secara kognitifnya belum bisa menangkap banyak, maka pentingnya orang tua memberikan contoh. Maka 0 sampai 5 tahun, orang tua lebih banyak menginvestasikan waktu bermain bersama anak sehingga anak tidak melekat kepada gadget. Jadi peran orang tua di usia 0 sampai 5 tahun itu sangat tinggi. Maka di kesempatan ini saya sampaikan, cobalah untuk tidak menunjukkan HP kepada anak, tetapi ajaklah anak bermain keluar, karena usia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia bermain, bukan duduk pegang gadget. Nah, ketika dia bermain, itu tulang-tulangnya akan dirangsang sehingga anak bisa bertumbuh, bisa tinggi dengan baik, lalu selera makannya juga baik karena dia ada geraknya. Lalu yang kedua, kalau anak kita itu inferior, bagaimana supaya menjadi orang yang confident? Jadi bukan superior. Kalau superior itu lebih cenderung untuk negatif ya, tetapi kalau confident dia bangga dengan dirinya. Tapi kalau inferior kan dia itu minder. Nah, minder itu karena orang tua sebenarnya kurang memberi waktu dalam pertumbuhannya. Anak itu perlu dipeluk, perlu dibawa jalan-jalan ke taman, lalu anak itu perlu dipuji. Jadi anak yang dipuji itu akan menjadi bangga dengan dirinya. Tapi kalau anak sering dimarahi, dia menjadi minder dan dia akan menjadi anak yang tertutup. Maka pada kesempatan ini saya lebih banyak memberikan masukan-masukan kepada orang tua supaya kita menjadi orang tua yang cerdas, dan kecerdasan kita itu kita
berikan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang confident dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ibu Destri. Ya. Ini ada dari Sumba, Kak Melcelomi. Ya. Pertanyaannya begini, untuk Ibu narasumber, anak-anak di masa pandemik lockdown di rumah rata-rata bangunnya telat tiap pagi. Para orang tua sering mengeluh dengan kebiasaan ini. Nah, tentu kebiasaan ini akan sulit saat masa sekolah kembali aktif sesudah pandemi. Kiat apa yang harus orang tua lakukan bagi anak mereka? Ya, baik. Terima kasih Ibu siapa tadi? Melce. Ibu Melce. Ya, kalau anak-anak kita yang sekarang lagi sedang belajar di rumah yang bangunnya tidak teratur, tips yang saya sampaikan satu, harus dicek jam tidurnya anak. Anak kita usahakan tidur jam 9 malam. Paling lambat 9.30. Ini saya bicara secara kesehatan ya. Jadi secara kesehatan anak itu hindari di atas jam 10 malam karena apa? Itu akan mengganggu perkembangan fisiknya. Jadi dalam kedokteran itu ada namanya hormon pertumbuhan, growth hormone itu ya. Hormon pertumbuhan itu diproduksi di malam hari ketika anak tidur. Oleh sebab itu, ketika anak tidur itu jam 9 malam, maka pertumbuhan fisiknya bagus. Yang kedua, kalau sudah tidurnya cukup 7-8 jam, maka besoknya dia bisa bangun jam 6. Paling lambat jam 7. Jadi saya selalu sarankan anak itu paling lambat bangunnya jam 7 pagi. Lalu orang tuanya pun harus bangunnya ya usahakan lebih pagi dari anak karena anak membutuhkan contoh. Sehingga kalau walaupun COVID tapi anak tetap bangun pagi dan hindari nggak boleh anak bangun jam 8 pagi. Itu sangat tidak baik bagi kesehatan. Jadi ketika anak bangun, dia bisa keluar dari kamarnya, kena matahari, olahraga sebentar, lalu dia mandi, makan. Jadi tetap kegiatannya seperti sekolah, tapi semuanya dilakukan di rumah. Maka ketika nanti anak sekolah, maka dia tidak menjadi sulit bangun karena kebiasaan-kebiasaan baik tetap dilakukan di rumah. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup menjawab Kak Melce. Nah, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Siska dari Timika, Ibu Destri. Ya. Untuk anak yang hiperaktif, bagaimana menangani dan mensiasati untuk menghabiskan waktu di rumah yang menurut dia sangat membosankan? Ya, Ibu Siska, anak yang hiperaktif itu harus dicek dulu sebenarnya ya, apakah benar dia hiperaktif. Tapi kalaupun memang hasil diagnosis dokter dia hiperaktif, maka yang harus dilakukan yang pertama makan, ya. Hindari makanan-makanan kaleng, hindari makanan-makanan yang sintetik karena itu memicu anak hiperaktif. Yang kedua gadget itu dalam penelitian membuat anak hiperaktif. Yang ketiga adalah anak yang tidak disalurkan hobinya ya. Jadi kalau anak-anak yang banyak gerak itu bawa dia keluar rumah, siapkan misalnya bola atau dia juga bisa olahraga lari dan sebagainya itu sehingga dia tidak selalu di dalam rumah karena itu membosankan dan juga orang tua pasti akan kelelahan karena dia energinya sangat tinggi. Nah biasanya saya kalau punya pasien seperti ini, saya minta supaya pertama sekali itu makannya perlu diurusin, jadi usahakan makan makanan alami. Ya prinsipnya yang tumbuh di tanah yang kena sinar matahari. Jadi dia makan bayam, terus dia makan ikan. Nah itu. Jadi hindari makan makanan, termasuk juga hindari gula. Ya gula itu sangat tidak baik karena gula itu membuat anak juga banyak bergerak. Lalu yang kedua itu adalah selain tadi makanannya HP, coba HP-nya dikurangi, tapi dia bawa dia keluar di olahraga sehingga energinya tersalurkan dan dia menjadi anak yang tenang nantinya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lisa Soisha. Ibu Lisa Soisha ini bertanya, Ibu gimana cara mengajar di sekolah minggu jika di kelas ada 3 tipe gaya belajar anak, begitu.
Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya di sekolah minggu itu memang semua anak itu ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Maka kita guru sekolah minggu ketiga-tiga itu kita lakukan. Jadi ada gambar, ada musik, terus juga ada tulisan. Maka ketiga itu terpenuhi bagi anak. Jadi sambil nyanyi, bergerak, terus ada gambar. Maka terpenuhilah kebutuhan anak dan dia bisa mengerti. Jadi ada anak yang bisa mengerti dengan bergerak, ada anak mengerti dengan gambar, ada anak mengerti dengan tulisan. Maka ketiga-tiga itu terpenuhi. Oke. Lalu ini ada pertanyaan dari Kak Debi Watimuri. Ya. Ini dari Sorong sepertinya. Bagaimana menangani anak yang tidak bisa fokus belajar karena sudah dibiasakan bermain game lewat HP? Anak ini umurnya 7 tahun. Ya. Jadi Kak Debi, kalau anak itu sulit fokus, maka perlu bicara dengan orang tuanya. Itu pertama. Yang kedua, mulai dikurangi penggunaan HP. Dan yang ketiga, anak perlu diajar untuk fokus misalnya, tapi nggak usah lama-lama ya, 5-10 menit misalnya dia membaca satu buku, setelah itu dia suruh bercerita tentang buku yang dibaca. Nah itu salah satu bentuk untuk anak fokus. Tapi kedua hal itu harus dilakukan dulu ya. Jadi artinya bicara dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua. Yang kedua, gadgetnya jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau 7 tahun penggunaan gadget sebanyak paling lama 1 atau 2 jam per hari. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau anak-anak laki-laki berkreativitas di dapur, apakah tidak bermasalah, Bu? Ini pertanyaan dari Ibu Ruth Bire. Ya, Ibu Ruth, anak laki-laki berkreatif di dapur itu sah-sah saja ya. Saya pernah ke Amerika ya. Waktu itu saya diundang makan di satu keluarga, ternyata yang masak itu suaminya dan masakannya sangat enak. Jadi laki-laki pintar di dapur tidak ada masalah. Jadi jangan pikir nanti kalau anak saya di dapur masak dia jadinya ke perempuan-perempuan, enggak ya. Tetap harus ada keseimbangan. Boleh ke dapur tapi dia juga diajar untuk misalnya bertanam ya, keluar rumah tanam pohon, atau dia itu ngangkat-ngangkat kursi, rapikan bersihkan rumah. Jadi perlu keseimbangan. Jadi jangan mayoritas dia hanya masak, tapi jadilah orang yang dinamis. Anak itu dia bisa masak, dia bisa juga bersihkan rumah, dia bisa sikat kamar mandi, dia bisa tanam pohon. Maka dia menjadi pribadi yang fleksibel dan dinamis. Iya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Kak Farulian Simarmata dari Bandung. Ya. Ya. Dari materi cenderung relasi orang tua yang direct kontak menolong anak akibat dampak psikologis terkait COVID-19. Ya. Bagaimana peran guru sekolah minggu yang tidak direct kontak dengan anak untuk menolong anak yang apa yang harus guru sekolah minggu lakukan? Karena dia tidak kontak langsung dengan anaknya. Ya. Jadi kalau kita guru sekolah minggu, sebenarnya kita adalah ibu kedua atau orang tua kedua bagi anak. Maka kita akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua anak itu, dan itu kita lakukan di sekolah. Jadi kalau di sekolah minggu, jadi kalau orang tuanya itu memperhatikan, mempedulikan, maka kita juga melakukan hal yang sama, sehingga anak itu punya satu pandangan yang sama, persepsi yang sama, bahwa rumah dengan sekolah minggu adalah mitra dia, adalah sarana untuk membuat dia menjadi anak yang punya kepribadian yang positif. Jadi nilai-nilai yang sudah ditanamkan di rumah itu juga dilakukan di sekolah minggu, atau sekolah minggu menanamkan nilai-nilai misalnya kejujuran, maka di rumah pun menanamkan nilai-nilai kejujuran, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang punya karakter yang baik. Jadi guru sekolah minggu dengan orang tua bekerja sama menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang luar biasa. Oke. Dari Timika, Kak Rosalina Rumpaindus. Iya, dia bertanya begini. Kak, latar belakang orang tua kan berbeda. Begitu juga di Indonesia Timur, sehingga ini dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Apalagi di masa Covid ikut berpengaruh pada masalah ekonomi keluarga dan lain-lain. Bagaimana menjaga mental anak sekolah minggu saya pada keluarga yang memiliki keterbatasan mendidik anak?
Ya, terima kasih Kak Rosan. Bagaimana menolong orang tua yang secara pendidikan mungkin kurang? Di sini pentingnya sekolah minggu mengadakan pertemuan dengan orang tua murid. Jadi kita membagi pengetahuan dalam mendidik anak sehingga anak yang kita didik di sekolah minggu itu akan dilanjutkan kepada orang tuanya. Jadi orang tua perlu dibekali pengetahuan sehingga mereka punya cara yang benar di dalam mendidik anak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bu Destrina, tadi di sesi pertama Pak Jarod sudah menyampaikan 5 poin. Yang pertama dalam mendidik anak itu 1, harus lahir baru, sentuh hatinya dengan bahasa cinta, mindset atau gambar diri, menjadi sahabat anak, lalu ajari pola asuh hidup. Nah, mungkin di teorinya Ibu Destriana kan ada yang namanya bahasa cinta. Menurut Gary Chapman tadi Pak Jarod hanya singgung sedikit masalah bahasa cinta. Nah, mungkin Ibu bisa jabarkan bahasa cintanya yang menurut Gary Chapman itu. Oke, baik, saya akan jelaskan ya. Jadi Gary Chapman itu sangat terkenal di Amerika dan sangat banyak menolong anak-anak yang bermasalah atau pasangan-pasangan yang bermasalah dengan metode bahasa cinta. Nah, bahasa cinta itu ada 5. Yang pertama itu physical touch. Nah, physical touch itu pentingnya memeluk, menyentuh anak. Karena waktu disentuh secara medis itu tubuh mengeluarkan namanya hormon. Hormon ada yang namanya endorfin. Hormon endorfin itu memberikan rasa bahagia. Jadi kalau anak dipeluk itu stresnya rendah. Oleh sebab itu setiap hari idealnya kita memeluk anak kita. Itu juga dikatakan oleh Virginia Satir. Virginia Satir katakan pelukan itu membuat happy dan membuat orang yang dipeluk itu umur panjang. Makanya mereka-mereka yang sakit, misalnya ada orang tua kita sakit, harus sering dipeluk. Supaya apa? Supaya dia memiliki energi yang positif dan dia punya semangat, dan semangat itu akan menaikkan imunitas tubuh. Itu namanya physical touch ya. Jadi sentuhan. Yang kedua itu namanya quality time. Quality time itu pentingnya memberikan waktu berkualitas kepada anak-anak kita, termasuk juga kepada pasangan. Jadi quality time itu tidak ada HP, tapi ngobrol, tertawa, cerita. Nah, itu juga membuat orang happy. Balik lagi, kalau happy, imunitas kita itu naik 6 kali. Ini sudah diteliti. Naik 6 kali, maka COVID, virus itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena pertahanan tubuh kita cukup kuat. Yang ketiga itu adalah affirmation, kata-kata yang positif. Jadi, wah, kita katakan kepada anak kita, wah, hari ini kamu bagus ya, hari ini kamu melakukan yang baik ya, hari ini kamu tubuhnya sudah lebih tinggi. Nah, kata-kata positif ini akan membuat anak confident. Nah, itu seperti tadi yang dikatakan, kenapa sih ada anak inferior gitu kan? Salah satunya karena dia suka dikasih kata-kata yang negatif. Tapi kalau orang tua menggunakan kata-kata yang positif seperti Filipi 4 ayat yang ke-8, kata-kata yang positif, maka anak itu menjadi confident. Makanya bahasa cinta yang ketiga adalah affirmation. Lalu yang keempat, give. Give itu kita memberikan hadiah. Hadiah itu tidak harus benda, tapi kata-kata. Wah, hebat ya, kasih jempol. Nah, itu juga give. Termasuk juga kapan anak lahir, atau ketika dia berprestasi, kasih hadiah. Tapi hadiah itu yang berhubungan dengan sekolah. Hadiah membuat dia lebih mencintai belajar. Contohnya kasih buku, bukan kasih gadget. Saya sangat tidak pernah setuju anak-anak dikasih hadiah gadget. Kalau punya gadget, beli aja gadget yang biasa saja. Tidak usah fiturnya terlalu banyak, karena anak usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 15, 15 sampai umur 20 tahun, itu adalah belajar. Jadi usia anak itu dari 0 tahun sampai umur 20 tahun. Termasuk juga anak harus menghindari untuk tidak pacaran di usia yang tadi, ya. Nanti lain kali kita bicara kenapa sih anak menghindari untuk pacaran. Nah, itu sesinya lain lagi. Oke, yang terakhir, bahasa cinta yang terakhir itu adalah service. Service itu pelayanan.
Jadi orang tua itu misalnya buat makanan kesenangan anak, ya, atau orang tua itu melakukan sesuatu yang nggak pernah, ya. Jadi servis itu salah satunya menyediakan makanan kesukaannya, atau dia diajak jalan-jalan, itu salah satu bentuk servis yang membuat anak merasa dia dihargai, dia dimiliki, dia dicintai. Jadi kita tanya kepada anak, ya, kamu bahasa cintanya apa? Kamu senangnya apa? Apakah physical touch? Apakah affirmation? Apakah gift time? Apakah service, apakah physical touch? Jadi 5 hal itu tidak semua anak inginkan. Kadang-kadang dia hanya butuh 1 atau 2. Nah, ketika orang tua menyampaikan, maka itu akan membuat anak punya positif dalam masa depannya, pada dirinya dan kepada psikososialnya. Seperti itu, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan bahasa cinta anak-anak. Kak Tirsa Optriana dari Morowali Utara. Ya. Kak, bagaimana dengan orang tua sebenarnya yang cenderung susah untuk menerima saran, bahkan merasa benar dengan pola didikannya yang jelas-jelas itu sebenarnya salah. Lalu bagaimana guru sekolah minggu bisa mengetahui bahasa cinta anak dengan waktu yang singkat di sekolah minggu? Ya. Oke. Baik, yang pertama, kalau orang tua itu close minded, ya, jadi dia tertutup untuk terima masukan. Sebenarnya orang tua itu bermasalah sih, ya. Bermasalah itu dia sebenarnya minder. Nah, di sini pentingnya pendekatan pelan-pelan kepada orang tua supaya dia akhirnya terbuka bahwa kita itu tidak merendahkan dia, tapi mau bermitra untuk menolong anaknya. Jadi pentingnya kita punya relasi dulu, ya, kita berkomunikasi dulu yang baik dengan orang tua itu, baru kita bisa men-sharingkan pola asuh yang baik. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita guru sekolah minggu bisa tahu bahasa cinta anak? Nah, itu biasanya kita melakukan observasi. Observasinya begini. Satu kali ketika di sekolah minggu, mungkin kita puji dia, terus lihat wajahnya berbinar-binar, berarti itu kebutuhannya dia, itu need-nya dia, bahasa cinta dia berarti affirmation. Atau sebaliknya, kalau kita tepuk-tepuk, dia happy, berarti dia physical touch. Jadi kita bisa melakukan salah 1 atau 2 dari 5 itu, lalu kita lihat ekspresinya. Kalau dia happy, berarti itu adalah kebutuhannya dia. Seperti itu. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dari Elizabeth Manokwari. Ya. Nah, ini sepertinya berkaitan dengan kebutuhan anak nih. Bagaimana menangani anak sekolah minggu yang pembawaannya seperti perempuan padahal dia anak laki-laki? Nah, kira-kira gitu, Bu. Ya. Jadi Ibu Elizabeth, kenapa anak laki-laki berperilaku seperti anak perempuan? Ini kemungkinan ayahnya tidak melakukan bahasa cinta. Bahasa cinta orang tua itu apa? Untuk ayah, dia harus kasih waktu, give time kepada anaknya. Jadi ayahnya bawa anaknya laki-laki itu ke ladang, sehingga dia tahu dunia laki-laki itu adalah dunia luar, dia menjadi strong. Jadi bukan lebih banyak dengan ibunya. Ibunya kan ke dapur, nyuci, bersihkan rumah. Maka pentingnya kerjasama antara ayah ibu dalam mendidik anak supaya anak itu sesuai dengan gendernya. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Jadi kalau saya melihat di sini peran ayahnya itu minus, sehingga anak kehilangan figur ayah. Maka dia berperilaku seperti ibunya ke perempuan-perempuan. Tapi ini semua bisa ditolong. Semua bisa ditolong. Oke. Ini dari Nabire, Bu. Kak Ya. Ebo Yusi bertanya begini. Kalau anaknya pada masa pandemik, gitu ya, sering Ya. kalau anaknya pada masa pandemik, anak tidak sekolah, anak ini di rumah sudah bosan, jenuh, Ya. dan susah untuk melarang bermain HP, dan Ya. suka ingin bermain keluar dari rumah. Seringkali bertanya kapan ke sekolah walaupun sudah dijelaskan. Bagaimana ya, Kak, pada masa pandemi ini untuk mensiasati, karena umurnya ini baru 7 jalan, baru kelas SD, ya, baru 7 jalan, gitu maksudnya, 7 tahun lah kira-kira. Ya,
Kak Febe, tadi saya sudah presentasikan sebenarnya. Jadi supaya anak tidak bosan, apalagi anak usia 7 tahun itu sangat mudah bosan. Ukurannya tuh hanya 15 menit ya. Lebih dari 15 menit mereka sudah jenuh. Di sini pentingnya orang tua yang kreatif. Jadi orang tua bawa dia keluar. Belajar itu juga bisa di luar ya, misalnya di halaman, di teras rumah atau di apa namanya di ruangan tamu. Tapi lebih kepada outdoor lah ya. Jadi pergi bawa keluar, di situ bisa belajar lihat alam dan sebagainya. Jadi jangan orang tua hanya biarkan anak belajar sendiri di kamar. Coba belajarnya jangan selalu di kamar, bawa keluar ya, bawa ke halaman. Dengan halaman anak itu tidak terkotak-kotak, tapi kalau dibawa keluar dia bisa melihat betapa luasnya dunia ini. Jadi itu triknya. Di sini saya hanya mau sampaikan supaya anak tidak bosan. Di sini pentingnya orang tua kreatif. Termasuk juga tadi ketika anak sudah selesai belajar, ajak dia masak, ya, ajak dia masak atau ajak dia, kamu mau apa hari ini, mau makanan apa supaya mama masak. Lalu nanti ajak dia untuk mungkin bagian yang kecil-kecil yang bisa dia lakukan, dia ikut dan dia menjadi sangat happy karena ikut membuat masakan yang dia sukai. Jadi di sini pentingnya orang tua yang kreatif. Ya. Oke, kita masih ada beberapa menit lagi waktu kita. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Waingapu, Sumba. Pak Mirce Lomi bertanya lagi. Demikian pertanyaannya, Bu. Di daerah kami banyak anak-anak sekolah berasal dari keluarga ekonomi lemah yang sebelum dan selama masa pandemi ini berlangsung mereka hidup di jalanan tiap hari sebagai penjual sayur keliling dengan menghabiskan rata-rata 6 jam lebih di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah ini bisa berdampak dalam kemauan belajar anak dan apa dampak jangka panjang bagi anak-anak ini nanti? Karena secara SDM orang tua mereka sangat minim, tidak cerdas untuk mengerti akibat kehidupan anak ini. Tentu ini menyulitkan orang tua dalam mendidik anak-anak tersebut. Adakah pendekatan psikologi praktis yang bisa dilakukan bagi keluarga mereka? Ya Bu, cukup panjang ya, pertanyaannya. Jadi anak-anak yang ekonomi rendah tadi, di sini pentingnya guru-guru sekolah minggu untuk membuka wawasan, ya. Jadi ketika anak itu, apalagi ada gambar-gambar ya, gambar-gambar kita tunjukkan dunia yang begitu luas, lalu kota-kota yang besar yang ada di dunia ini, lalu juga menunjukkan gambar-gambar orang-orang yang berhasil. Nah, itu akan memotivasi anak itu untuk belajar. Nah, tadi kan anak-anak itu membantu ekonomi keluarga dengan cara berjualan sayur dan sebagainya. Saya pikir itu mereka bisa masih lakukan, ya, cuman menjual sayur itu rumah ke rumah, ya, karena namanya social distancing kan. Jadi dengan menunjukkan kalau mau ya dibeli sama orang yang dituju. Jadi saya pikir mereka tetap sih bisa bekerja, hanya dengan sekarang itu namanya new normal, anak tetap pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak. Jadi sebenarnya bekerja sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah asalkan dia tetap pakai masker, jaga kebersihan tangannya, lalu juga jaga jarak, seperti itu. Nah ini Bu, saya tahu kondisi wilayah ini kan di Sumba itu ekonomi lemah, orang tua kadang-kadang tidak mengerti situasi, kadang-kadang anak dipaksa untuk berjualan sayur, berjualan garam. Bagaimana menyadarkan atau pendekatan psikologi praktis tadi yang ditanyakan Kak Mirce untuk menolong keluarga-keluarga ini gitu kan? Kadang-kadang ya anak-anaknya dipaksa juga begitu. Ya sebenarnya secara dukungan psikologis yang praktis itu kita yang mendatangi orang tua, ya, mendatangi. Step pertama itu kita harus punya relasi yang baik. Lalu yang kedua, kita memberi masukan kepada orang tua bahwa masa itu adalah masa perlu belajar dan bermain. Nah, belajar itu merupakan satu modal investasi untuk masa depannya. Dan sebab itu orang tua coba untuk memberikan kesempatan anak untuk belajar. Jadi boleh dia membantu orang tua, tetapi 75% waktu anak-anak itu adalah mengisi dirinya dengan pengetahuan untuk modalnya
menjadi orang yang nantinya lebih baik daripada orang tuanya. Karena pendidikan itu membuat generasi menjadi lebih maju, lebih baik daripada tidak punya pendidikan. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang-orang yang bergerak di dalam dunia anak bertemu dengan orang tua, supaya orang tua tuh mendukung anak untuk mereka belajar, bukan untuk bekerja. Jadi bekerja tetap, tapi 70% bahwa anak-anak itu adalah belajar. Seperti itu. Ya, Bu, mungkin Ibu bisa tambahkan begini. Tadi sudah dibahas dari sisi rohani Pak Jarot, Ibu dari sisi psikologis. Mungkin teman-teman juga perlu pengetahuan juga dari sisi makanan ini, Bu, karena makanan ini juga kan banyak berpengaruh terhadap situasi pandemik, psikologis, berdampak dan macam-macam. Kira-kira gimana masalah makanan gitu? Ya, jadi dalam penelitian makanan-makanan yang sehat itu membuat anak cerdas. Makanan sehat itu apa? Misalnya anak itu setiap hari harus makan sayur, buah, dan juga perlu ada lauk ya. Lauk itu tapi bisa juga diganti dengan biji-bijian. Misalnya tahu, tempe, tapi kalau misalnya sulit ya ikan ya. Ikan itu bagus untuk otak. Maka anak-anak kita perlu memiliki nutrisi yang sehat. Jadi di rumah itu misalnya keluarga-keluarga mulai tanam sendiri ya, misalnya singkong, apakah bayam atau sayur-sayuran yang merambat dan sebagainya itu. Jadi makanan yang sehat itu ternyata tidak mahal ya. Jadi nggak perlu makan makanan yang mahal, misalnya hamburger atau spaghetti yang ada di Jakarta seperti itu ya. Sebenarnya itu makanan-makanan junk food sih, makanan yang kosong ya, makanan sampah sebenarnya. Makanan sehat itu anak dikasih bayam benih, anak dikasih daun singkong. Nah itu yang bikin cerdas. Nah ini kan merefer seperti yang dikatakan di Alkitab, Daniel itu 10 kali lebih cerdas dengan makanan-makanan yang alami ya. Dia tidak makan sate, dia tidak makan daging-daging dan sebagainya, tapi dia makan sayur-sayuran, tubuhnya kuat, sehat, gemuk, dan dia cerdas. Jadi prinsipnya makan sayur dan makan buah yang banyak, bagus. Ya, sebetulnya di daerah justru lebih kaya makanan sehat dibandingkan di kota. Ya. Jadi jangan ikut makanan kota ya. Jadi junk food itu sebenarnya itu hanya enak di lidah, tapi dalam perut itu tidak dibutuhkan. Nah itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hermina Haluk. Ini pertanyaannya, apakah perlu dipisah kelas antara kelas kecil sampai madya dengan kelas remaja karena mereka agak sulit untuk mengikuti gerak dan lagu? Kalau dipaksa mereka bersungut-sungut akhirnya tidak fokus dalam ibadah. Oh iya, yang remaja misalnya suruh ikut joget-joget sama yang kecil itu gimana? Bu? Ya. Sebenarnya pembagian kelas itu sudah kita lakukan kan. Artinya teman-teman di daerah kan sudah melakukan pembagian. Misalnya anak sampai umur 0 sampai 3 atau 5 tahun satu kelas. Nanti ada yang umur 6 atau 7 sampai umur 9, lalu 9 sampai 12. Sebenarnya remaja itu dari umur tadi misalnya 13 sampai 15 itu tetap bergerak. Hanya gerakannya berbeda dengan usia anak kecil. Karena gerak itu salah satu bikin tubuh yang sehat juga dan membuat tidak ngantuk. Nah itu ya, jadi tetap bergerak tapi gerakannya berbeda. Kan sekarang banyak gerakan misalnya seperti K-pop itu, nah bergerak. Makanya guru sekolah minggu pun harus up to date dalam gerakan. Jangan gerakannya yang itu saja. Perlu ada gerakan yang baru, yang inovatif lah gerakan. Ya, mungkin nanti guru bisa menjadi kreatif. Ya, mungkin Ibu bisa tambahkan begini, supaya mereka juga mengenali ciri-ciri batasan anak-anak menurut psikologi gitu, kelompok-kelompoknya gitu kan. Disebut anak itu usia berapa sampai berapa, atau kelompok ini remaja dan sebagainya. Kira-kira gimana, Bu? Ya, jadi kita harus membagi anak sesuai dengan usia. Jadi ketika anak itu usia prasekolah, jadi prasekolah satu kelompok. Prasekolah itu berarti dari umur 3 atau 4 sampai umur 6-7 tahun. Jadi mentoknya itu kelas 1 SD deh, 6 tahun. Lalu masuk kelas 2. Kelas 2 itu nanti sampai kelas 3 atau 4.
Lalu kelas 5 sampai kelas 6 itu satu kelompok. Cara penyampaian materinya juga berbeda. Kalau yang paling kecil, yang tadi misalnya kelas balita gitu ya, batita, itu mereka cukup 15 menit lalu bergerak lalu udah gambar-gambar. Tapi kalau untuk anak misalnya 9 tahun atau lebih besar lagi, usia 12 remaja ya, 12 sampai 15, itu lebih banyak mulai bercerita atau memunculkan kasus-kasus. Bagaimana kalau ada anak yang lebih banyak pegang gadget, kenapa sih dilarang ya pegang gadget? Nah, ini mulai diskusi-diskusi karena mereka itu sudah bisa bernalar, mereka sudah kritis, maka kita harus menyampaikan materi sesuai dengan keberadaan mereka. Tetapi kalau misalnya kita bertemu dengan anak 9 tahun sampai 12 tahun, nah ini kan pra remaja. Nah, di sini kita mulai menunjukkan cerita juga usianya kelas 1 sampai kelas 2 itu perlu gambar-gambar dan tulisan-tulisan. Maka materi yang kita sampaikan itu bisa direkam sama anak. Jadi memaksimalkan otak kiri, otak kanan. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit ya tentang otak kiri, otak kanan. Nah, otak kiri kita itu, nah ini otak kiri kita ini lebih berbicara matematika, berbicara pasti, ya. Sementara otak kanan itu berbicara kreativitas. Maka yang menjadikan anak itu bagus, kita harus mengerjakan otak kiri dan otak kanan. Otak kanan itu seperti misalnya warna-warna, gambar-gambar, nah itu semua yang kerja adalah otak kanan. Tapi otak kiri itu bicara tentang ukuran, berat, angka, itu adalah otak kiri. Jadi contohnya begini, 5 ekor ayam, nah ada 5-nya itu otak kiri. Lalu kita gambar ayamnya, nah itu bicara otak kanan. Jadi 5 ekor ayam, ada angka 5, ada ayamnya, maka kedua otaknya bekerja. Nah itu sangat menarik. Nah itu sangat penting diberikan kepada anak di bawah usia 9 tahun. Seperti itu. Oke. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu, silakan gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Boleh apa saja yang berkaitan dengan sekolah minggu, psikologi, pelayanan anak dan lain-lain. Silakan. Ya. Ini ada Maivin Clara. Dia bertanya bagaimana caranya agar anak terbuka terhadap guru sekolah minggu. Ini anak kelas madya. Ya, ini anak kelas madya dari Ibu Maivin di Bintuni, ini Papua Barat kayaknya. Ya, Ibu Maivin, supaya anak itu openness ya, terbuka kepada kita. Yang pertama kita harus punya relasi dulu. Anak tidak akan mungkin bisa curhat kepada kita kalau kita itu tidak memberikan perhatian kepada dia. Jadi caranya kita sapa dia, kita tanya sekolahnya gimana, lalu kita juga mendoakan dia. Maka dengan berdoa, dengan kita kasih waktu, dia akan terbuka. Dia akan cerita apa saja, yang penting kita give time dulu ya. Jadi anak-anak itu kebutuhan dasarnya adalah give time. Ketika kita kasih waktu, kita konsen, lalu akan dia lihat, oh ternyata kakakku ini memperhatikan kepada aku. Nah ketika kita berbicara, nanti dia mulai sedikit-sedikit akan membuka hatinya dan akhirnya dia menjadi anak yang terbuka. Jadi jangan pernah anak itu akan terbuka kepada kita kalau kita tidak mendekati dia. Jadi step pertama, kita yang harus give time, kita harus terbuka, maka dia akan melihat kita dulu sampai akhirnya dia yakin bahwa kita ini adalah orang yang baik dan kita jangan bocor mulut. Nah itu penting juga ya. Jadi dalam psikologi itu ada kode etik namanya. Kode etik dalam psikologi itu kita tidak boleh membuka rahasia orang yang curhat kepada kita. Jadi ketika kita bisa menjaga rahasia, maka anak-anak remaja itu dia akan terbuka karena kita bisa menyimpan rahasianya. Nah seperti itu. Oke, ini dari Gisela Siwalete dari Ambon. Bertanya, apa saja strategi belajar untuk anak yang memiliki gaya belajar visual? Strateginya gimana? Ya, Kak Gisela, kalau anak itu visual berarti dia itu penekanannya di mata, ya. Jadi kalau visual itu di mata, maka dia suka lihat gambar-gambar.
Jadi kalau dia belajar ada gambar-gambar itu lebih ditangkap daripada buku yang tanpa gambar. Maka diusahakan ada gambar-gambar, atau kalau tidak ada gambar, dari kata-kata itu dia buat sketsanya sehingga dia bisa mengerti materi yang disampaikan. Nah, seperti itu. Itu sebabnya pentingnya pelatihan guru-guru bagaimana menolong anak-anak yang satu ada visual, ada auditori, atau ada yang kinestetik. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada satu kesempatan kita perlu offline. Kita akan seminar, kita akan workshop. Saya bisa latih bagaimana menolong kita guru-guru sekolah minggu untuk memiliki banyak pengetahuan secara psikologi sehingga kita bisa efektif menjangkau anak, menolong anak menjadi luar biasa. Nah, saya mau berikan sedikit pengalaman saya ya. Saya punya klinik psikologi. Anak-anak itu ketika bertemu dengan saya, kita akan lakukan dulu asesmen klinis, ya. Kita akan lakukan asesmen klinis. Dari situ kita akan memperoleh data, lalu kita akan menegakkan namanya diagnosis. Setelah ada diagnosis, kita akan lakukan intervensi klinis. Nah, dari intervensi klinis ini kita akan masuk kepada namanya psikoterapi. Kita akan menterapi dia dan setiap minggu kita evaluasi. Maka rata-rata pasien saya itu 4 kali bertemu, yang tadinya misalnya kecanduan HP atau anak yang ngompol atau anak yang labil, mereka bisa sembuh menjadi anak-anak yang positif. Dan sebab itu nanti kita atur, saya akan bisa memberikan modul-modul ini kepada teman-teman sehingga teman-teman di daerah punya pengetahuan yang kompeten, menolong mereka lebih profesional sehingga pelayanan JPA ini menjadi lebih bagus. Seperti itu. Ada satu pertanyaan dari Kak Nestor lagi. Ya. Bu, di wilayah Indonesia ada cara-cara yang digunakan oleh orang tua dalam mendisiplinkan anak dengan cara yang keras. Apakah di zaman sekarang masih relevan? Kalau mendisiplinkan anak dengan memukul atau cara-cara yang keras? Oke, Kak Nexon, saya memberitahu ini era globalisasi ya, era digital. Cara mendidik anak tidak lagi dengan fisik. Kalaupun dengan fisik, kita back to Bible itu bisa saja, tapi di bawah usia 9 tahun. Jadi prinsipnya di situ, kita boleh nggak pukul anak? Boleh, di bawah 9 tahun. Yang dipukul apa? Pantatnya. Kenapa pantatnya? Karena jaringan-jaringan saraf di pantat itu sangat kecil. Jadi tidak menjewer telinga, tidak memukul. Ini semuanya bahaya. Jadi dari semua aspek yang ada di dalam di kepala individu ini, kepala, jidat, telinga, ya ini semuanya jangan disentuh. Karena apa? Ini syaraf-syarafnya sangat banyak. Itu sebabnya kalau orang naik motor harus pakai helm. Karena CPU-nya kita, nah ini kita punya otak depan. Ini otak depan ini untuk memutuskan. Lalu ada otak belakang. Makanya penting sekali menjaga kepala karena ini mesinnya manusia. Oke, orang bisa nggak punya tangan asalkan kepalanya masih ada. Orang nggak usah punya kaki asalkan ini kepalanya masih ada. Maka kepala kita ini harus dijaga supaya tidak rusak. Dan saya mau sampaikan juga di dalam kepala kita ini kita punya 13 triliun jaringan-jaringan saraf yang sangat halus. Ya, jaringan-jaringan saraf yang halus. Oleh sebab itu, kalau kita makan, anak-anak makan, yang penting makan itu untuk otak. Makanan untuk otak itu apa? Sayur-sayuran, buah, biji-bijian. Jadi Alkitab sebenarnya sudah sampaikan bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang alami, ya, makanan alami. Oke, nah sekarang balik lagi dengan pertanyaan yang tadi, supaya anak-anak itu menjadi bagus yang tadi dan sebagainya itu, di situ pentingnya kita memberikan hal-hal yang positif dan guru-guru perlu terus mengupgrade pola pengasuhan. Dan sekarang pola pengasuhan di era 21 ini adalah komunikasi, ya, komunikasi. Jadi jangan pakai fisik. Saya sudah katakan tadi, fisik itu secara kedokteran itu boleh di pantat.
Jadi bukan di kepala, terus tidak boleh pukul atau tidak boleh masukkan ke kamar mandi kalau anak nakal. Karena setelah keluar dari kamar mandi, anak itu menjadi lebih nakal dari sebelumnya, lebih keras dari sebelumnya. Tapi ketika diajak dia berkomunikasi, kita tanya, misalnya kalau dia nyontek atau dia pukul temannya, kita tanya, kita berkomunikasi, kenapa pukul teman? Nah, jadi di sini pentingnya kita orang tua harus sabar, guru sekolah minggu sabar dalam menemukan, dalam mendekati anak, dalam mendidik anak. Jadi orang tua tidak boleh pukul anak lagi setelah umur 9 tahun. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kita sampai pukul 16.30 ya, sesuai waktu kita. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit, 20 sampai 25 menit. Kakak-kakak yang masih mau bertanya boleh bertanya langsung, juga melalui chat boleh. Pertanyaan berikutnya, Ibu Destri, Ya. apakah tes IQ efektif? Karena terkadang ada anak yang misalnya di SD dia lemah dalam pelajaran, tetapi ketika masuk SMP juara. Gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi otak seorang anak itu masih berkembang sampai usia 18 dan 20 tahun. Jadi kalau di SD, misalnya dia biasa-biasa saja, tapi waktu di SMP dia melesat, itu karena otaknya, sinapsis otaknya itu belum bersambungan. Tapi dia sedang berproses bersambung dan puncaknya itu usia 12 sampai umur 15 tahun. Tetapi di atas 15 tahun masih ada perkembangan, tapi prosesnya sangat lambat. Itu sebabnya kita perhatikan gini ya. Anak-anak SMP kalau perempuan itu sudah tinggi, tapi anak laki-laki itu ketika dia di SMA, maka perkembangan otak anak perempuan sama anak laki-laki juga berbeda. Dan sebab itu yang paling utama sebenarnya apa sih? Makanan. Lalu stimulus. Stimulus itu apa itu? Dukungan dari orang tua. Ya, dukungan dari orang tua yang baik itu akan menolong anak-anak itu bisa bertumbuh dengan bagus. Oleh sebab itu, tes IQ perlu nggak? Perlu. Untuk apa? Untuk konfirmasi. Misalnya kalau di sekolah, ya, kalau sebentar. Ini ada yang terbuka ini. Oke. Tolong di mute mic-nya. Oke. Ya. Saya bisa jelaskan lagi? Ya, silakan Bu. Oke, jadi kalau ditanya kepada saya apakah tes IQ itu tidak bisa kita katakan perlu banget, enggak. Jadi gini saja, simpelnya, kalau mau tes IQ juga silakan, karena sekolah-sekolah tertentu mengadakan tes IQ untuk mereka punya data. Jadi boleh-boleh saja, tetapi kalaupun tidak melakukan tes IQ, kita sendiri kan bisa lihat ketika anak kita matematikanya, bahasanya dan sebagainya itu bagus, sebenarnya dia punya IQ yang tinggi. Nah itu dia. Tapi untuk konfirmasi, untuk meyakinkan kita bisa pergi ke tenaga ahli untuk tes IQ anak, dan dari situ akan muncul angka. Jadi kalau bicara tes IQ itu bicara angka. Nanti ada angkanya, IQ-nya 100 atau IQ-nya 110 atau 120 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, Kak, Mas, ada yang masih mau bertanya? Ya. Oke, Natali mau bertanya, silakan. Ya, Kak Igri ya. Ya. Kak Natali. Ya. Bu Destriana. Ya. Ini mohon penjelasan. Ya. Biasanya pada saat usia sekolah, anak perempuan itu punya prestasi yang lebih tinggi, lebih baik dari anak laki-laki. Tetapi pada usia dewasa, setelah sekolah, dunia kerja, biasanya kami melihat bahwa anak laki-laki itu yang justru punya prestasi yang lebih dari anak perempuan. Padahal anak laki itu pada waktu usia sekolah punya prestasi boleh dikatakan biasa-biasa saja. Apakah ini karena perkembangan otak yang berbeda antara anak laki dan perempuan pada usia tertentu atau ada alasan lain, Bu? Makasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Anak perempuan memang di awal-awal itu punya prestasi yang cukup bagus. Iya.
Oke, tetapi ini akan bisa tetap terus bagus kalau terus di-maintain. Kadang-kadang anak perempuan itu dia sudah bangga, lalu dia tidak imbangi dengan belajar. Jadi tetap harus konsisten. Nah, sementara anak laki-laki memang perkembangan otaknya itu 2 tahun lebih rendah dibanding anak perempuan. Ya, jadi ketika anak itu nanti yang melesat, anak laki-laki itu melesatnya di SMA dan waktu dia kuliah. Maka anak perempuan tetap harus konsisten, dia terus disiplin belajar sehingga bisa bersamaan dengan laki-laki. Makanya juga ada menteri kan, menteri perempuan juga ada kan. Artinya tidak semua anak perempuan itu akan ketinggalan sama laki-laki, tapi dia akan ketinggalan kalau tidak mengikuti, tidak disiplin. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya laki-laki juga ada waktu SMP pinter tapi SMA-nya kurang, bahkan kuliah juga hilang. Ya, itu namanya kita tidak bisa mengeneralkan, tapi kembali lagi setiap anak yang disiplin mau laki-laki atau perempuan dia akan tetap melesat. Nah, seperti itu. Jadi bukan karena pengaruh otak gitu, beda antara pertumbuhan otak anak laki dan perempuan, Bu. Oke, jadi pertumbuhan otak itu memang ada andilnya, Bu. Jadi kalau pertumbuhan otak, seperti saya katakan tadi, pertumbuhan otak anak laki-laki itu di usia lebih lambat dari perempuan ya, karena menstruasi tadi, ya oke ya. Jadi anak perempuan itu menstruasinya yang sekarang ada 10-12 tahun. Sementara anak laki-laki wet dreamnya itu dari umur 13 sampai 15. Tapi nanti kalau mereka sudah di SMA itu sama melesatnya. Jadi SMP itu perempuan, SMA di situ baru laki-lakinya. Tapi nanti perempuan ini akan ya sama sejajar, sama seperti tinggi badan deh. Ya, tinggi badan anak perempuan di SMP lebih. Tapi waktu di SMA akhirnya tiba-tiba laki-lakinya melesat. Laki lebih besar ya. Jadi itu simpelnya. Jadi perkembangan tubuh dan perkembangan otak itu seperti itu kurang lebih. Tapi nanti endingnya mereka akan sama. Di usia SMA mereka akan sama, dan akhirnya waktu di perguruan tinggi ketika umur 18 tahun mereka akan sama-sama bergerak. Maka anak kita jangan mundur, dia terus harus meningkatkan sehingga dia tetap menjadi sangat cerdas. Jadi nggak boleh puas diri, tetap belajar walaupun sudah pinter. Nah, seperti itu. Ya. Bu, makasih, Bu. Saya juga makasih. Oke. Kita masih ada waktu 15 menit. Ada pertanyaan dari Kak mana ini? Kak Penskamata. Ya, Kak Penskamata bertanya gini. Kalau anak saat belajar tapi maunya sambil bermain atau sambil melakukan kegiatan lain, tapi kalau ditanya lagi tentang materi yang diajarkan, anak dapat menjawab dengan baik. Apakah itu tidak apa-apa atau adakah cara menangani anak seperti itu takutnya mengganggu anak yang lain gitu, Bu? Ya, berarti dia anak kinestetik. Jadi saya pikir kalau dia bisa fokus dengan apa yang dipelajari sambil dia bergerak, itu nggak apa-apa. Hanya tinggal kalau mengganggu adiknya atau kakaknya, maka dia harus dipisahkan di tempat yang berbeda atau di kamar yang berbeda, karena itu mengganggu saudaranya yang lain yang tidak suka berisik, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Kalau itu sepanjang dia bisa mengerti pelajaran, silakan saja. Oke, baik. Masih ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan atau tulis di chat. Kalau tidak ada, saya yang ingin bertanya Bu Destriana supaya teman-teman bisa ditambahkan, Bu, mengenai tentang anak-anak ini kan dalam masa pertumbuhannya, khususnya anak sekolah minggu usia dini ini kan belum memiliki jati diri, terus ada yang penyangkalan diri. Nah, kan ada kebutuhan anak yang kalau nggak salah itu ada 4 kebutuhan anak lah kira-kira. Nah, itu ya, gimana itu, Bu? Jadi menurut Paul de Meyer, dia seorang psikolog dan juga konselor, dia memberitahu ada 4 kebutuhan dasar anak. Yang pertama itu kebutuhan akan jati diri, knowing personality. Jadi anak kita itu harus bangga jadi laki-laki, harus bangga jadi perempuan. Jadi yang pertama itu knowing personality, knowing gendernya, bukan personality ya. Jadi knowing who am I. Jadi dia ngerti siapa dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu
harus memiliki namanya disiplin diri. Ya, kebutuhan akan disiplin. Bangun, makan, belajar. Nah, itu harus dilatih sama orang tua di usia dini. Lalu Betul, usia dini iya. Ya. Setelah Tuhan. Oke, lanjut Bu, sorry. Nah, jadi yang pertama itu anak perlu mengenal dirinya, yang kedua anak perlu disiplin, lalu yang ketiga bicarakan harga diri. Anak harus bangga dengan dirinya, ya, bangga dengan diri ketika orang tua memberikan pujian. Jadi ada hubungannya tadi dengan bahasa cinta, ya, bahasa cinta itu kan tadi ada sentuhan. Nah, waktu anak disentuh, dipeluk itu membuat dia bangga. Lalu yang keempat, penyangkalan diri. Nah, penyangkalan diri bahwa tidak selalu keinginan anak itu diberikan. Penyangkalan diri juga termasuk ketika anak bilang, aku nggak suka makan sayur, aku nggak suka makan ikan. Nah, dia harus menyangkal bahwa sayur, ikan itu sehat. Jadi ketika 4 kebutuhan dasar ini diberikan oleh orang tua, dididik, diajarkan orang tua di rumah, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang positif, anak yang bisa mengalihkan diri karena di rumah sudah dilatih. Jadi anak tidak menjadi seperti perempuan-perempuan, anak itu bangga dengan dirinya, apalagi secara kekristenan dia berharga karena Tuhan Yesus sudah mati bagi dia. Lalu disiplin, tadi itu belajar teratur, makan teratur, tidur teratur, dan yang terakhir penyangkalan diri. Jadi puncaknya adalah penyangkalan diri, bahwa tidak selalu keinginan anak itu dipenuhi. Kalau itu baik, tidak juga langsung dipenuhi. Misalnya, Mas saya mau sepatu, misalnya, itu baik. Tapi kalau sepatu itu masih ada dan orang tuanya melihat keuangan untuk beli sepatu nggak ada, maka dia perlu menunda sampai orang tuanya punya uang dan membeli sepatu untuk misalnya sepatu baru karena sepatu yang sebelumnya sudah sobek, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Nah, wah, hari ini kita dikasih banyak sekali nih sama ibu istrinya. Tentunya di masa COVID ini orang tua akan semakin bijak mendampingi anak-anaknya belajar, ya. Bagaimana melalui bahasa cinta tadi, kebutuhan anak, lalu dari sisi psikologi gitu ya. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi ini Bu Destrina. Silakan. Kenapa anak balita suka pukul adiknya, tapi kalau di luar rumah dia malah jadi penakut gitu? Ya, di rumah jadi seperti pemenang gitu kira-kira. Ya, sebenarnya anak yang suka pukul karena ada adiknya, dia cemburu sebenarnya. Satu, cemburu, yang kedua karena dia tidak diperhatikan lagi, yang diperhatikan adiknya. Jadi dengan dia memukul adik, dia kesel nih, karena kamu, saya sekarang kurang diperhatikan. Maka pentingnya orang tua melibatkan anak, menyertakan anak dalam mengasuh adiknya dia. Misalnya, tolong dong ambilkan itu susunya adik, atau tolong ambilkan bedak adik atau pampers, sehingga dia merasa dihargai dan dia akan sayang sama adiknya, akan dilibatkan. Seperti itu. Ini berkaitan tadi dengan urutan kelahiran menurut teorinya Adler tadi ya Bu ya, anak sulung atau ya, anak kedua kira-kira gitu ya, jadi pengaruh sekali ya. Mempengaruhi ya. Oleh sebab itu kalau kita ya, ini teman-teman di JPA, ketika kita mengenal anak, kita tanya di rumah anak berapa, punya adik berapa. Nah, itu sangat penting kita punya data untuk mendekati dia atau cara berkomunikasi dengan dia. Oke, baik teman-teman, masih ada yang mau tanya? Oh, ini ada pertanyaan di luar topik katanya. Ya, silakan. Ada seorang ibu yang mengalami depresi sudah 5 tahun akibat masalah dengan suami. Ya. Tapi suami sudah meninggal. Emosi si ibu ini tidak terkontrol saat bicara dengan orang rumah, tapi bisa berbicara dengan baik dengan orang lain. Tapi kadang topiknya tidak nyambung. Pernah berobat tapi tidak tertolong karena ibu tersebut menolak untuk minum obat dengan mengatakan kalau dia tidak gila atau sakit. Kira-kira gimana ini Bu? Oke. Untuk menolong ibu yang depresi ini, cara kita adalah kita memberikan waktu kepada dia, kita ngobrol, bahkan bawa dia liburan. Ya, bawa liburan, terus kalau dia punya anak, anaknya nanti ditolong, dijagain, sehingga dia sedikit refreshing. Jadi
menolong orang depresi nggak terlalu sulit sih. Satu, kita harus kasih waktu, kita banyak peluk dia, kita dengarkan dia, sementara kita harus mendoakan dia dan dia akan sembuh, ya. Jadi bagi saya orang yang depresi itu sebenarnya kurang perhatian dan kurang pelukan, seperti itu, Pak. Iya, ya tadi sudah dibahas oleh Pak Jarod tentang pentingnya sentuhan hati, gitu kan, bahasa cinta, lalu gambar dirinya yang mungkin tadi rusak, perlu dipulihkan dan sebagainya tadi ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Kak Afi Alfa. Ya. Bu, di tempat kami ada orang tua yang menyerahkan anaknya untuk kakak sekolah minggu untuk dididik. Karena anaknya sudah tidak dengar lagi dengan nasihat orang tuanya. Lalu bagaimana cara yang efektif untuk mendidik anak-anak seperti ini? Terima kasih dari Kak Afi Manokwari, Papua Barat. Ya, untuk mendidik anak yang tadi, langkah pertama kita perlu memenuhi kebutuhan jasmaninya. Ya, kita memberi makan minum. Itu step pertama. Ketika kita memberikan perhatian makan minum, lalu yang kedua kita memberikan perhatian waktu kita ngobrol-ngobrol, maka hatinya akan terbuka dan dia menjadi anak yang penurut. Karena kesan saya orang tuanya mungkin hanya marah-marah saja, akhirnya dia kesal. Tidak. Seperti itu. Ya, jadi coba Kakak Alfi lakukan. Pertama, penuhi dulu kebutuhan makan minumnya, lalu kasih waktu ngobrol. Nah, setelah itu dia akan terbuka. Itu saja. Jadi orang tuanya mungkin hanya marah-marah saja, akhirnya dia menjadi keras seperti itu. Oke. Ini boleh bertanya? Oke, dari mana, Kak? Silakan. Dari Makassar. Oh iya, silakan Bu, langsung saja. Ya, tadi saya mendengarkan materi yang luar biasa dari Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya juga ingin mungkin dijelaskan bahwa latar belakang dalam mendidik juga harus orang tua belajar ya. Ya. Bukan cuma orang tua terhadap anak, mungkin juga ada latar belakang orang tua dalam mendidik anak. Ya. Mungkin orang tuanya dalam mendidik dia juga bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Bu. Iya, makasih. Ya, jadi orang tua harus mengevaluasi bagaimana orang tuanya mendidik dia. Nah, kalau orang tuanya mendidiknya bagus, dia bisa lanjutkan pola itu. Ya, misalnya orang tua mengajarkan kerja keras, kejujuran, itu kan bagus ya. Nah, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau orang tua misalnya pola asuhnya kasar, komunikasinya buruk, maka kita sebagai orang tua harus menciptakan satu gaya pengasuhan kepada anak yang berbeda. Dan kita harus menciptakan bahwa anak-anak kita ini harus lebih baik daripada kita orang tuanya. Saya misalnya membaca satu tulisan. Dikatakan dalam tulisan itu pemimpin yang benar adalah mengasihkan pemimpin. Jadi kita orang tua akan disebut orang tua yang baik ketika kita membuat anak-anak kita itu punya karakter yang baik, punya semangat belajar, senang dengan kerja keras, maka dia akan memberi pengaruh kepada teman-temannya. Jadi memang saya sangat setuju dan saya sering memberikan ceramah-ceramah yang paling utama bukan kepada anak sih, tapi kepada orang tua. Karena orang tua dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik anak, menjadikan anak itu nanti takut sama Tuhan, punya nilai-nilai yang baik, dan dia menjadi gambaran ya, jadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang lain. Seperti itu, Bu. Jadi kita harus mengevaluasi. Kalau orang tua kita dulu tidak baik, maka kita orang tua harus mengubah pola asuh kita sehingga anak-anak kita jauh lebih baik daripada orang tua kita didik kita. Seperti itu. Oke. Jadi terjadi pemutusan mata rantai ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ya, jadi biasanya ada traumatik dalam mendidik karena kebiasaan-kebiasaan dari yang orang tua kita yang mengajar, sehingga kita mewarisi cara mendidik orang tua kita yang kurang, maksud saya dalam tanda petik. Ya betul sekali. Jadi kalau orang tua kita itu otoriter, jadi misalnya gini Bu, ada 4 pola asuh
ya pola asuh anak. Satu, otoriter. Otoriter itu anaknya nggak bisa ngomong, semuanya diatur oleh orang tua. Yang kedua itu permisif. Permisif itu semua membolehkan. Jadi, "Ma, saya mau ini, silahkan. Saya pulangnya jam 1 pagi, silahkan." Nah, itu membuat anak menjadi karakternya jelek. Lalu pola asuh yang ketiga itu adalah masa bodoh. Ya, masa bodoh itu dia betul-betul tidak peduli sama anaknya. Tetapi yang terakhir itu yang benar, yaitu demokratis. Diajak anak berbicara. Ya, diajak anak berbicara lalu diputuskan. Sama seperti misalnya ketika anak itu mau ambil jurusan. Saya punya banyak pasien, orang tua itu ingin anaknya jurusan IPA. Padahal anaknya nggak suka IPA. Maka harus didiskusikan dan biarlah anak memilih untuk dirinya, tetapi ketika dia memilih, dia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Seperti itu. Jadi sekarang pola asuh orang tua itu harus demokratis. Jadi bukan otoriter atau permisif atau masa bodoh. Ya, kalau zaman dulu ya Bu, jadi otoriter. Otoriter, ya. Guru selalu bawa penggaris yang panjang di depan kelas gitu kan. Iya. Kalau sekarang demokratis. ya, kalau sekarang mukul anak bisa kena pasal Komnas HAM anak itu Bu. Iya. Nggak bisa lagi. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik ini Bu. Jadi salah satu penanya bilang begini. Pada waktu ikut seminar singkat dari seorang psikolog bahwa cara pendidikan seks untuk anak adalah salah satunya mandi bareng dengan anak bersama, baik mandi papa dan anak perempuan atau sebaliknya. Apakah ini benar? Ya, mohon dijawab ini Bu. Oke, bagus. Pendidikan seks itu tidak seperti itu. Ya, saya menyampaikan kepada audiensnya di mana saya seminar, bukan mandi bersama itu sangat-sangat tidak baik ya. Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi anak menjadi syok. Karena waktu mandi bersama, telanjang bersama misalnya, anak melihat alat kelamin orang tuanya itu tidak boleh. Ya, itu sangat rahasia. Oleh sebab itu, pendidikan seks itu dimulai ketika dia misalnya ke toilet. Anak perempuan itu duduk, kalau kamar mandinya itu toiletnya bisa duduk. Anak laki-laki itu berdiri. Lalu pendidikan seks berikutnya masalah warna. Anak perempuan dikasih baju warna pink, anak laki-laki baju biru. Lalu pendidikan seks berikutnya mainan. Anak perempuan boneka, anak laki-laki dikasih bola. Nah, itulah pendidikan seks. Jadi tidak mandi bersama. Yang kedua, memberikan pendidikan seks harus sesuai dengan usia. Jadi kalau usianya di bawah SD itu dengan gambar. Ya, lalu kalau sudah SMP kita memberikan secara biologis. Misalnya perempuan akan ada hormon estrogen, laki-laki ada hormon testosteron. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah SMA tidak perlu lagi. Karena apa? Karena SMP itu sudah cukup muatan kita memberikan pendidikan seks dengan materi-materi yang juga diajarkan oleh sekolahnya. Jadi bukan mandi bersama, bukan. Ya, oke. Baik. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit gitu ya. Penanya terakhir silakan. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak. Ya Pak, jadi ada orang tua, nah dulu dia waktu kecil dia dididik sama orang tuanya keras. Nah setelah dia anak ini menjadi orang tua, nah anak orang tua ini sudah tahu bahwa tidak boleh mukul dan seterusnya. Tetapi terkadang si orang tua ini terbawa rekaman dulu saat dia masih kecil dengan keras tertentu. Akhirnya pas emosinya tidak tertahankan, masa-masa dulunya tidak baik dengan orang tuanya, saat dia jadi orang tua, akhirnya dia mukul anak tersebut, melampiaskan dengan anaknya dia. Nah, bagaimana menurut cara mensiasatinya, ataukah ada cara-cara lainnya Ibu? Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jadi begini Pak, kalau ayah itu ketika dia sebagai anak dia mengalami kekerasan, lalu tanpa disadari dia pun memperlakukan itu kepada anaknya, padahal dia sendiri tidak menginginkan. Maka si bapak tersebut yang tadi mengalami kekerasan, dia harus memaafkan orang tuanya.
lalu dia berdamai dengan dirinya, sehingga karena dia sudah sembuh dari masa lalu, ketika dia mendidik anaknya, dia tidak akan melakukan kekerasan. Oleh sebab itu, saran saya, orang tua tersebut yang mengalami luka di masa lalu, dia perlu mengampuni ayahnya dan menyatakan kepada diri bahwa aku tidak akan melakukan karena aku sudah berdamai dengan diriku. Dan untuk anakku, aku akan mendidik dengan caranya Tuhan, yaitu dengan cinta, dengan kasih dan perhatian. Seperti itu. Iya. Ya, sudah Bu, ada rekonsiliasi antara orang tuanya dari dulu dengan sudah ada rekonsiliasi, tapi akhirnya orang tuanya dulu kan sudah meninggal. Itu dia punya anak, si anak ini punya anak. Ya. Nah, ada satu saat ketika anaknya nakal, nah orang tua ini terbawa masa yang tidak baik tersebut dalam pikirannya, akhirnya dia melampiaskan dan mukul anaknya. Setelah dia mukul anaknya, akhirnya tertidur dia, dia berpikir, kenapa kok saya mukul anak? Setelah itu dia membayangkan, oh ya, akhirnya, oh dulu saya pernah dipukuli seperti itu Bu. Atau terkadang begini Bu, itu pertanyaan kedua, pertanyaan pertama, yang kedua begini, seringkali waktu ada orang tua yang lainnya melihat kekerasan, dan anak ini si orang tua ini melihat ada orang tua lain melakukan kekerasan gitu Bu. Nah setelah itu orang tua ini masih teringat, terbawa, terkadang dia trauma, berpikir ulang-ulang, nggak bisa tidur gitu, melihat kejadian orang tua lain bukan anaknya seperti orang tuanya dulu, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya Pak, ya saya mengerti. Itu sebabnya Bapak tadi yang mengalami kekerasan dari orang tuanya, dia perlu berdamai dengan dirinya. Ya, dia berdamai dengan diri bahwa itu sudah selesai. Jadi sudah selesai bahwa luka-luka dulu harus disembuhkan dengan dia berdamai dengan dirinya dan meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu dan trauma-trauma masa lalu. Sehingga ketika dia bersama anaknya, ketika anak itu menjengkelkan dia, misalnya tangannya itu bukan untuk memukul lagi, ya dia tidak gunakan, tapi tangan ini sebagai lambang kasih. Dia memeluk anaknya, dia katakan, "Kamu jangan nakal, Mak, karena aku sayang sama kamu." Nah itu. Jadi kita harus bicara dengan tangan kita ini, bahwa tanganku ini bukan untuk memukul, tapi untuk memeluk. Jadi lakukan self talk. Jadi dalam psikologi itu ada namanya self talk. Bahkan Alkitab juga melakukan self talk juga, seperti misalnya Mazmur 103, "Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya." Seperti itu Pak. Jadi ayah yang tadi mengalami luka, kalau dia banyak bergaul dengan Tuhan Yesus, maka dia akan seperti Tuhan Yesus. Nah itu, makanya kita harus suka baca Alkitab setiap hari, supaya kita terus diperbaharui sedikit demi sedikit, supaya kita menjadi seperti Yesus. Seperti itu Pak. Ya. Oke, kita sudah pas di penghujung waktu kita di sesi kedua ini 16.32, udah lebih 2 menit. Kita akan istirahat, nanti masuk sesi ketiga. Tapi sebelumnya terima kasih buat Ibu Destriana Nainggolan yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih Bu. Akhirnya kita bisa foto bersama, muncul. Oke, bisa. Oke, semuanya buka supaya kita foto. Oke. Kenapa ibunya? Terima kasih. Ya, kita Baik, foto. terima kasih semuanya. Kita akan break. Terima kasih Bu Destri. Dalam terima kasih Bu Desi Berkati. yang berkati. Ibu Desi Tuhan berkati. dan berkati. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Selalu Ibu. Kita akan kembali pukul 19.30 ya, untuk masuk sesi yang terakhir hari ini, sesi yang ketiga. Jadi kita ada break 1 jam. Silakan yang mau mandi, mau istirahat sebentar, silakan ya. Oke. Terima kasih.